Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin Wahab, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun Ternate. Kali ini saya akan membahas materi tentang peran ilmu kimia dalam kehidupan, keamanan, dan keselamatan di laboratorium. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya bersentuhan dengan bahan-bahan kimia, mulai dari kita bangun tidur hingga kita melangsungkan aktivitas. Pada kesempatan kali ini, yang pertama saya akan membahas bidang-bidang yang menggunakan ilmu kimia dalam aplikasinya. Yang pertama yaitu bidang kesehatan dan kedokteran. Bidang kesehatan dan kedokteran merupakan salah satu bidang yang juga banyak menggunakan ilmu kimia dalam aplikasinya, termasuk dalam pembuatan obat-obatan. Paracetamol atau rumus molekulnya C5H9NO2 adalah obat yang paling familiar dengan kehidupan kita. Selain di apotek, obat ini kerap ditemukan di warung-warung terdekat kita. Selain itu, ada juga amoxicillin atau rumus molekulnya C16H19N3O5S dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu bidang kosmetik. Perlu diketahui bahwa kosmetik tak lepas dari bahan kimia, tetapi bahan kimia tersebut tentunya tidak aman jika digunakan dalam jumlah yang berlebihan. Berdasarkan peraturan Kepala Badan POM atau Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik. Bahan yang boleh digunakan sebagai bahan dasar kosmetik tetapi harus dibatasi kadarnya, yaitu merkuri atau Hg, tar, dan heksaklorofen. Yang ketiga yaitu bidang pertanian. Contoh bahan kimia yang digunakan dalam bidang pertanian yaitu pestisida yang digunakan untuk membunuh hama yang menyerang tanaman. Beberapa senyawa kimia yang terkandung dalam pestisida yaitu organoklorin atau rumus molekulnya C10H6C8, organofosfat, dan karbamat atau rumus molekulnya NH2COOH. Yang keempat atau yang terakhir yaitu bidang pangan. Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau makhluk hidup, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman. Contoh bahan kimia yang terkandung dalam makanan yaitu glukosa atau rumus molekulnya C6H12C6,
garam dapur atau NaCl, dan kafein pada minuman kopi dan teh atau rumus molekulnya CN8H10N42. Ada juga bahan kimia yang digunakan dalam pengawet makanan, misalnya formalin. Keamanan dan keselamatan di laboratorium. Hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memasuki laboratorium yaitu tata tertib laboratorium. Tata tertib merupakan hal yang paling urgen demi keamanan dan keselamatan kita saat berada di dalam laboratorium. Hal yang paling pokok dalam tata tertib laboratorium yaitu 1. Diharuskan menggunakan sepatu dan kaos kaki saat berada di dalam laboratorium. 2. Memakai masker dan sarung tangan saat di dalam laboratorium dan saat praktikum. Ketiga, praktikan harus dalam keadaan sehat atau tidak sakit. 4. Memahami MSDS saat melakukan praktikum. 5. Praktikan diwajibkan mematuhi tata tertib laboratorium. Mengetahui nama dan fungsi alat-alat laboratorium juga merupakan hal yang penting saat kita melakukan praktikum. Sebenarnya ada banyak sekali alat-alat praktikum dalam laboratorium. Namun dalam kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan beberapa saja, yaitu yang pertama ada gelas kimia yang berfungsi untuk menyimpan zat cair. Yang kedua pipet gondok yaitu berfungsi mengambil volume tertentu zat cair pada titrasi. Yang ketiga ada labu Erlenmeyer yang berfungsi untuk menyimpan zat cair pada titrasi. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu. Tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan zat. Corong berfungsi untuk menyangga lipatan kertas saring. Yang ketiga, simbol-simbol bahan di laboratorium. Simbol-simbol bahan di laboratorium juga merupakan hal yang paling penting untuk diketahui dan dipahami demi keamanan dan keselamatan di laboratorium. Yang pertama, iritan atau disimbolkan dengan X, yang berarti bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit bila terkena kontak secara langsung. Yang kedua, toksik yang disimbolkan dengan X, yang berarti bahan yang beracun, dapat menyebabkan sakit serius, bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Yang ketiga, korosif yang disimbolkan dengan tangan kemudian larutan, dapat berarti atau yang berarti bahan yang bersifat korosif atau menyebabkan karat, dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Yang ketiga, flammable yang berarti atau yang disimbolkan dengan nyala api, yang berarti bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api. Bunsen, permukaan metal panas atau loncatan bunga api. Oxidizing atau disimbolkan dengan ledakan, yang berarti bahan kimia bersifat pengoksidasi, dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Eksplosif atau disimbolkan dengan ledakan, yang berarti bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api, gesekan atau benturan. Extremely flammable disimbolkan dengan nyala api, yang berarti bahan yang amat sangat mudah terbakar, berupa gas dan udara yang membentuk suatu campuran yang bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal.
Yang terakhir yaitu radioaktif, yang berarti bahan mengandung material atau kombinasi dari materi lain yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.